Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusrul Hana. Mari kita bersama-sama belajar matematika secara online. Kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar. Nah, jika suatu fungsi itu pasti mempunyai nilai tertentu untuk bilangan tertentu. Nah, jika fungsi f(x) yang variabelnya disubstitusi oleh suatu bilangan, maka akan menghasilkan nilai tertentu. Misalnya f(x) sama dengan 2x plus 1 untuk x sama dengan 2. Maka nilainya adalah f2 sama dengan 2 kali 2 plus 1. 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi nilai f2 sama dengan 5. Tapi ada juga nilai fungsi yang tidak valid atau tidak terdefinisi jika disubstitusi oleh bilangan tertentu di variabelnya. Misalnya, f(x) sama dengan 2x kuadrat min x min 1 dibagi x min 1 untuk x sama dengan 1. Nah, ini berapa nilainya ya? Nah, mari kita substitusi untuk x sama dengan 1. f1 sama dengan 2 kali 1 dikuadratkan dikurangi 1 dikurangi 1 dibagi 1 min 1. Hasilnya adalah 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini adalah nilai yang tidak valid atau tidak terdefinisi. Jika fungsi f(x) 2x kuadrat min x min 1 dibagi x min 1, jika digambar, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, di sini untuk x sama dengan 1, dia pada saat y sama dengan 3 nih tidak terdefinisi di sini. Nah, ini tanda gambarnya bolong, berarti tidak terdefinisi. Nah, bagaimana konsep dasar limit fungsi aljabar? Limit fungsi aljabar. Nah, limit itu sendiri diartikan sebagai suatu batas. Nah, sesuatu yang mendekati suatu batas tertentu namun tidak dapat dicapai. Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Mengapa harus didekati? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu. Meskipun suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, namun masih dapat dicari dengan beberapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu semakin didekati, yaitu dengan cara limit. Nah, notasinya adalah limit fungsi f(x) untuk x mendekati a akan menghasilkan L. Nah, ini artinya jika x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka f(x) juga akan mendekati nilai L. Pendekatan X ke A dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Dengan kata lain, X dapat mendekati dari arah kiri dan arah kanan, sehingga menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Limit f(x) untuk X mendekati A dari kiri berarti ditulis ada tanda min di atas A, dan untuk limit f(x) untuk x mendekati A dari kanan berarti ada tanda plus di atasnya A. Nah, syaratnya suatu fungsi dikatakan mempunyai nilai atau syarat fungsi memiliki nilai limit jika limit kiri sama dengan limit kanan, atau ditulis dengan limit f(x) untuk x mendekati A dari kiri sama dengan limit f(x) untuk x mendekati A dari kanan. Untuk memahami konsep limit, kita akan mencoba contoh dengan mengerjakan soal ini. f(x) sama dengan 2x kuadrat min x min 1 dibagi x min 1 untuk x anggota bilangan real.
berapa nilai fx jika x mendekati 1. Maka kita harus melihat tabel berikut ini. Untuk x mendekati 1 dari kiri dan untuk x mendekati 1 dari kanan. Maka fx-nya jika x-nya sama dengan 0,97, kita substitusikan ke dalam fx, maka fx atau f0,97 akan menghasilkan 2,94. Jika x sama dengan 0,98, jika disubstitusikan ke fx, maka hasilnya adalah 2,96. Jika x sama dengan 0,99, maka fx sama dengan 2,98. Jika x sama dengan 0,999, maka fx-nya adalah 2,998. Demikian juga untuk x mendekati 1 dari kanan. Untuk x sama dengan 1,001, nilainya 3,002. Untuk x sama dengan 1,002, nilai fx-nya adalah 3,004. Untuk x sama dengan 1,003, fx-nya adalah 3,006 dan seterusnya. Nah, maka dinotasikan ke dalam limit untuk x mendekati 1 dari kiri, limit x atau limit fungsi fx 2x kuadrat min x min 1 dibagi x min 1 untuk x mendekati 1 dari kiri menghasilkan mendekati 3. Demikian juga notasi limit untuk x mendekati 1 dari kanan, limit fungsi fx 2x kuadrat min x min 1 dibagi x min 1 untuk x mendekati 1 dari kanan, maka akan mendekati 3. Sehingga bisa dikatakan limit dari kiri, limit fungsi fx dari kiri sama dengan limit fungsi fx dari kanan sama-sama mendekati 3. Berarti memenuhi syarat limit akan mempunyai nilai jika limit kiri sama dengan limit kanan. Sehingga dapat dituliskan nilai limit fungsi fx 2x kuadrat min x min 1 dibagi x min 1 untuk x mendekati 1, nilainya adalah 3. Atau bisa dilihat grafik fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 min x min 1 dibagi x min 1. Ini terlihat pada saat x sama dengan 1, maka fx atau y tidak terdefinisi sehingga digambarkan lingkaran yang bolong. Nah, ini. Nah, untuk x mendekati 1 ada nilainya. Dan nilainya mendekati 3 juga. Ada contoh lagi, berapa nilai limit x kuadrat min 4 dibagi x min 2 untuk x mendekati 2. Jika x-nya sama dengan 2, kita substitusi, maka akan menghasilkan 0/0, sehingga menghasilkan bentuk tak tentu atau dia tidak terdefinisi untuk x sama dengan 2. Kita bisa lihat tabel. Untuk x mendekati 2 dari kiri dan untuk x mendekati 2 dari kanan, di mana x sama dengan 1,8, efeknya adalah 3,8. X sama dengan 1,9, efeknya adalah 3,9. X-nya sama dengan 1,99, efeknya 3,99. Jika X-nya sama dengan 1,9999, nilai fx-nya 3,9999. Demikian juga untuk X mendekati 2 dari kanan, dari paling kanan untuk X sama dengan 2,1, maka nilai fx-nya adalah 4,1. Jika X sama dengan 2,05, maka
fx-nya adalah 4,05. Jika x-nya sama dengan 2,0001, maka fx-nya sama dengan 4,001. Bisa kita lihat x mendekati dari kiri dan x mendekati 2 dari kanan. Jika ditulis menggunakan limit fx kuadrat min 4 dibagi x min 2 untuk x mendekati 2 dari kiri, dia akan mendekati 2. Demikian juga limit yang x mendekati 2 dari kanan akan mendekati 2 juga, sehingga nilai limit x kuadrat min 4 dibagi x min 2 untuk x mendekati 2 sama dengan mendekati 2, sehingga nilai limitnya sama dengan 2. Jadi fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 4 dibagi x min 2 terdefinisi untuk semua x bilangan real kecuali x sama dengan 2. Dibandingkan dengan grafik fungsinya, dia akan tidak terdefinisi pada saat x sama dengan 2. Jadi sudah sesuai. Sifat-sifat limit fungsi aljabar, misalkan fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai limit di x mendekati c, dengan k dan c adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif, maka berlaku sifat yang pertama, limit k adalah konstanta atau bilangan real. Untuk x mendekati c, nilainya adalah k. Yang kedua, limit x untuk mendekati c, maka nilainya adalah c. Yang ketiga, limit perkalian dengan konstanta, limit fx kalikan k untuk x mendekati c, maka nilainya k-nya atau konstantanya bisa keluar dari limit. Yang keempat, limit penjumlahan ataupun pengurangan, limit dari fx ditambah atau dikurangkan dengan gx untuk x mendekati c sama dengan limit x mendekati c ditambah atau dikurang sama sifat-sifat limit fungsi aljabar. Misalkan fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai limit di x mendekati c, dengan k dan c adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif, maka berlaku sifat yang pertama, limit k untuk x mendekati c, nilainya adalah k. Yang kedua, limit x untuk x sama dengan c, limit x untuk x mendekati c, maka nilainya adalah c. Yang ketiga, limit k kali fx untuk x mendekati c, k-nya bisa keluar dari limit, ya. Yang keempat, limit penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi limit fx ditambah atau dikurangkan dengan gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c ditambah atau dikurangkan, ini kurang minus, limit gx untuk x mendekati c. Sifat yang kelima, sifat perkalian. Sifat yang keenam adalah sifat pembagian. Sifat yang ketujuh adalah sifat perpangkatan bilangan bulat positif. Dan yang kedelapan adalah limit bentuk akar untuk akar pangkat n. Contohnya, limit fungsi 2 kali x pangkat 2 min 2x untuk x mendekati 1. Di sini ada konstanta yaitu 2, maka bisa keluar sesuai sifat yang tadi 2 kali limit x kuadrat min 2x. Nah, ini kita langsung substitusi. Jadi x-nya diganti dengan 1, sehingga 2 kali 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 sama dengan 2 kali 1 min 2 sama dengan 2 kali min 1 sama dengan min 2. Contoh yang berikutnya, ini limit pembagian.
Jadi limit fungsi X plus 1 dibagi dengan 2x min 1 untuk x mendekati 1. Ini menjadi limit x plus 1 untuk x mendekati 1 dibagi limit 2x min 1 untuk x mendekati 1. Lalu disubstitusikan x-nya. Jadi x sama dengan 1 menggantikan x, sehingga 1 ditambah 1 dibagi 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, langkah-langkah menghitung nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati a sebagai berikut. Yang pertama, substitusikan nilai a sehingga fa terdefinisi atau tertulis limit f(x) untuk x mendekati a sama dengan fa. Jadi dengan cara substitusi. Contohnya, limit fungsi x kuadrat ditambah x dikurangi 2 untuk x mendekati 1. Jadi x-nya diganti dengan 1 kuadrat plus 1 min 2 sama dengan 0. Jadi nilai limitnya ini adalah 0. Contoh berikutnya, limit fungsi akar x ditambah x min 2 untuk x mendekati 4. Jadi x-nya disubstitusi 4. Jadi akar 4 ditambah 4 min 2 sama dengan 4. Langkah yang kedua, jika dengan substitusi nilai a dan fa menghasilkan bentuk tak tentu, maka dalam menyelesaikan limit fungsi f(x) untuk x mendekati a memerlukan strategi, yaitu yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan mengalihkan bentuk sekawan. Nah, bentuk tak tentu itu seperti apa? Bentuk tak tentu itu jika dengan substitusi menghasilkan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga min tak hingga atau 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga. Ini adalah bentuk tak tentu. Namun di dalam limit yang biasa kita temui adalah bentuk tak tentunya adalah 0 per 0 atau tak hingga min tak hingga. Contohnya, limit fungsi x kuadrat min x dikurangi 2 dibagi dengan x min 2 untuk x mendekati 2, kita substitusi. Jadi x diganti dengan 2, hasilnya adalah 0 per 0, maka menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, karena menghasilkan bentuk tak tentu, maka strategi penyelesaiannya adalah dengan memfaktorkan atau mengalihkan dengan bentuk sekawan. Karena pada limit ini tidak ada bentuk akar atau tidak berubah bentuk akar, melainkan ada bentuk kuadrat, maka penyelesaiannya dengan cara memfaktorkan. Nah, karena menghasilkan 0 per 0, yang 0 per 0 itu merupakan bentuk tak tentu, maka menyelesaikannya dengan memfaktorkan. Nah, limit x kuadrat min x min 2 dibagi x min 2 untuk x mendekati 2 sama dengan, nah ini difaktorkan. X kuadrat min x min 2 difaktorkan, hasilnya adalah x min 2 kali x plus 2. Nah, bagaimana cara memfaktorkan ini? Nah, kita perhatikan nilai c sama dengan min 2. Jadi berapa dikali berapa sama dengan min 2, berapa ditambah berapa sama dengan min 1. Jadi min 2 dikali 1. Nah, min 2 dikali 1 kan min 2. Nah, jika dijumlahkan min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Nah, begitu cara memfaktorkan. Nah, kemudian di antara pembilang dan penyebut ada faktor yang sama. Nah, kita bisa coret sehingga limitnya menjadi limit x plus 1 untuk x mendekati 2. Jadi x min 2 dicoret, tinggal x plus 1 ya. Lalu kita substitusikan x-nya dengan 2, sehingga 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi nilai limitnya sama dengan 3. Nah, perkalian sekawan bentuk akar. Nah, jika bentuk akarnya akar x plus 1
maka dikalikan sekawannya menjadi akar X plus 1 dikali akar X plus 1. Nah, jika akar X plus 1 min akar X, maka sekawannya, ini penyelesaiannya harus dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya adalah akar X plus 1 plus akar X dibagi akar X plus 1 plus akar X. Jadi di sini ini min berubah menjadi plus sekawannya ya. Untuk yang di dalam akar tetap. Jadi X plus 1 ini di sini tetap ini X plus 1. Yang berubah adalah ini min berubah jadi plus. Nah, untuk akar X plus 1 plus akar X min 2 dikalikan dengan sekawannya adalah akar X plus 1 min akar X min 2 dibagi akar X plus 1 min akar X min 2. Nah, tadi yang berubah adalah ini, plusnya ini berubah jadi min. Untuk yang di dalam akar, tanda plus maupun minus tetap ya. Kita perhatikan contohnya. Limit fungsi 3 dikurangi akar 4x plus 1 dibagi x min 2. Yang pertama adalah kita substitusikan dulu. Jadi X kita ganti dengan 2. Sehingga 3 min akar 4 kali 2 plus 1 dibagi 2 min 2. Menghasilkan 0 per 0. Karena menghasilkan 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka menyelesaikannya dengan mengalihkan bentuk sekawan. Jadi ini strategi yang kedua. Karena di sini ada bentuk akar, maka penyelesaiannya dengan mengalihkan bentuk sekawan. Nah, di sini kita kalikan dengan sekawannya, yaitu sekawan dari 3 min akar 4x plus 1, sekawannya adalah 3 plus ya. Jadi min menjadi plus, yang di dalam akar 4x plus 1 tetap ya, dibagi dengan 3 plus akar 4x plus 1. Lalu kita kalikan. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. 3 min akar 4x plus 1 kali 3 plus akar 4x plus 1 dibagi dengan x min 2 kali 3 plus akar 4x plus 1. Nah, yang kita otak-atik adalah yang pembilang. Yang penyebut biarkan seperti ini. Nah, yang pembilang perkalian seperti ini pernah kita lihat untuk akar kali akar, ya, maka ya akar X kali akar X sama dengan X, akarnya hilang. Nah, untuk bentuk 3 min akar 4x plus 1 kali 3 plus akar 4x min plus 1, di sini kita misalkan 3 ini A, akar 4x plus 1 ini adalah B. Maka menggunakan rumus A min B kali A plus B, nah, sama dengan A kuadrat. A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, di sini A-nya adalah 3, menjadi 3 kuadrat sama dengan 9. Akar 4x plus 1 dikuadratkan menjadi 4x plus 1 seperti bentuk akar X kali akar X. Jadi akar 4x plus 1 kali akar 4x plus 1 hasilnya akarnya hilang, tinggal 4x plus 1. Yang penyebutnya masih tetap ya. Lalu kita hitung untuk yang atas, 9 min 4x min 1 ya. Hasilnya adalah min 4x, 9 min 1 sama dengan 8. Lalu kita ubah min 4x plus 8 menjadi min 4 kali x min 2. Nah, di sini ada faktor yang sama, yaitu x min 2. Pembilangnya ada x min 2, penyebutnya juga ada x min 2. Di sini kita coret sehingga hasilnya menjadi min 4 dibagi 3 plus akar 4x plus 2. Lalu kita, kalau sudah disederhanakan seperti ini, kita substitusikan nilai x-nya dengan 2 menjadi min 4 dibagi 3 plus akar 4 kali 2, jadi x-nya kita ganti 2 plus 1
menjadi min 4 dibagi 3 ditambah akar 4 kali 2 8 ya. 8 tambah 1 kan 9, jadi akar 9 adalah 3, sehingga 3 ditambah 3 yaitu 6. Nah, disederhanakan min 4 per 6 sama dengan min 2 per 3. Nah, begitu ya cara mengerjakannya. Latihannya adalah ini, silahkan kalian coba latihannya di rumah seperti apa yang ada dalam contoh tadi. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.